di orang aja terus rasanya balik di orang. Ya. Baik, kita juga perlu menyamakan persepsi tentang gelombang ya, karena bahasa gelombang itu bahasa fisika. Maka gelombang itu sebetulnya sebuah gambaran dari proses gerakan. Kalau digambarkan itu kan gelombang itu ada yang gelombang ini, kalau yang gerakannya begini. Jadi gelombang itu dua gerakan sekaligus, satu arah vertikal, ini sekaligus gerak horizontal, vertikal dan sehingga akan membentuk. Jadi kalau diam itu gini, gerak getaran, bergetar sambil bergerak melaju. Getaran itu gerak bolak-balik, kemudian sekaligus juga gerak linier. Linier itu lurus, berarti nih. Tapi kalau searah, yang ini kan berlawanan tegak lurus ya. Sehingga kalau digambarkan itu menjadi gini. Kalau gambarnya begini, itu berarti getarannya lambat, tapi gerakannya linier itu cepat, sehingga akan gini. Tapi kalau getarannya cepat tapi lambat geraknya, maka jadinya gini, sehingga rentep. Tapi kalau lambat tapi geraknya kesana cepat sehingga ke sana. Ini gerak horizontal, gerak tegak lurus, atau sering dikatakan gelombang longitudinal, transversal. Kalau yang longitudinal itu gini, searah, getaran tapi juga ke sana. Nah, gerakan ini hanya ada satu, yaitu gelombang suara. Kalau yang ini listrik, bisa gelombang elektromagnetik juga bisa. Secara fisik gelombang itu juga ada pertama gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu gelombang yang memang fisik. Bisa getaran ini gelombang mekanik. Kemudian yang gelombang yang tidak nampak itu gelombang suara itu juga ya dunakan nampak ya enggak ya nampak. Sebab kita juga bisa menangkap. Jenengan bisa menangkap suara saya, itu berarti jenengan bisa menangkap gelombang bunyi saya. Tapi wong budek alias tuli itu membrannya tidak mampu merespon gelombang bunyi, itu nggak bisa merespon. Itu walaupun bunga-bunga ya tetap podo wae. Itu ada yang gelombang lebih mendekati abstrak, itu gelombang elektromagnetik seperti cahaya, kemudian yang cahaya saja ada cahaya yang nampak, ada yang cahaya tidak tampak. Terus matahari itu multi cahaya. Ada gelombang cahaya saja, ada medico, hibinium, merah, jingga, kuning, hijau, dan ungu. Kemudian ada sinar X, ada sinar violet, ada sinar macam-macam. Itu dari orang fisika mengatakan itu nggak nampak, tapi itu masih fisik, karena namanya juga fisika. Di dalam fisik ada yang nggak nampak. Di dalam apalagi kalau kita sudah menyangkut masalah sudah dikaitkan dengan apa yang goib dan sebagainya, itu lebih anu lagi. Tapi yang goib sendiri bagi orang yang ahli goib ya ada yang cetha welo-welo, ada yang enggak. Itu sesuai dengan kemampuan pandangan manusia. Yang kadang-kadang Allah itu lintaskan kepada seseorang, itu ada yang mampu kasar. Orang yang masuk ke level kasaf, itu yang batin itu akan menjadi memfisik. Contoh misalnya ada seorang wali yang mulai kaji, itu akhirnya malah jadi koyo wong ora umum. Karena apa? Ternyata dia nang Mekah itu sing disawangi kethek kabeh, monyet kabeh.
hanya beberapa orang yang nampak manusia biasa. Itu berarti apa namanya hakikat gitu ya. Hakikatnya seperti itu. Kayak seperti Imam Ghazali itu kan adik-adiknya ya do kasar. Imam Ghazali itu suatu saat gue apa ya carane nek pemusik itu ke mood-mood apa? Ya mood ya. Ke mood tapi tiba waktu sholat Imam Ghazali itu ke mood kepengen menulis tentang khair. Tentang khair. Nah, tiba waktu sholat ada yang imami apa makmum iki adike Muhammad Ghazali adike lagi terus mufarokoh itu misah. Akhirnya ditanya kok mufarokoh nopo gampangane tapi kono sampean ki serai ketok diarah kabeh mungah-mungah geteh mungah-mungah nang awakmu kuwi. Imam Ghazali ya nggak marah, memper. Aku ki mau pikiranku kayak ngenengen tentang darah di dalam haid itu kan macam-macam. Itu dia mau menulis tentang haid itu. Nonggon pikiran saja bagi orang yang kasar, yang pikiran itu akan nampak apa adanya seperti fisik itu. Maka monggo ini kita hati-hati betul dengan bagi kita yang kita memang perlu belajar hakikat itu juga perlu. Tapi jangan jangan melutuh ya bahasanya ya. Melutuh goleki hakikat terus, jangan. Sebab hakikat itu adalah salah satu hiburan, sekedar hiburan. Jangan jadi tujuan. Itu bahaya. Sebab tadi godaan siapa tadi? Ontorjo itu juga mungkin karena dia sangat fokus sehingga dia kangsupan kefokusannya itu mikir ke apa kangsupan itu. Nah orang pun juga sangat mungkin wong apik itu ya misalnya ya kalangan apa ya wong apik iki misalnya kiai tapi kan ya ono to kiai apik ono kiai Allah ono walaupun kiai Allah itu sangat part time sangat situasional ada wong ki ya Allah ki part time manusiawi. Kita sebagai orang pun juga selalu begitu. Makanya orang itu juga jangan merasa selalu suci, jangan. Setiap orang itu baca rumangsa resik. Sebab nek rumangsa resik ngilangi peran Allah untuk diistighfari, untuk dimintai ampun. Sehingga aku selalu perlu minta ampun sama Allah, aku selesai. Wah itu salah. Bagaimanapun tetap kita itu ada titik-titik kesalahan kita sama Allah. Janjani kita itu lupa saat itu dosa sebetulnya. Maka sekarang gampangnya pokoknya nek rumusan saya karena saya orang fisika ini apa tak rumus karena otak saya itu otak kiri bukan otak kanan. Otak kiri itu apa-apa tak rumus jadi untuk gampangnya rembuk supaya kita aman itu secara syariat itu kita yang siang itu ditutup ketika menjelang malam waktu asar itu kudu istighfar itu untuk ngilangi memolo apa ya bahasa wayang ini memolo selama siang itu ditutup pada sore hari waktu asar itu membaca istighfar menurut Rasulullah baca istighfarnya berapa? 70 atau 100. Tapi nek 70 itu kan angkat hitungannya. Nggo apa kae? Tasbih ono mahangel nek 70. Tapi ada hadis yang mengatakan 70 ada yang 100. Kalau saya 100 aja gampang. 70 malah ribet. Lo ya tahu ya, wah hadisnya 70 kok. Nganggo 70 terus malah angel kok. Maka kan Anda tak ngitung. Mbok teko nggo tasbih itu sampai pernah membuat tasbih sing isine 70. Harap mengikuti apa? Hadis itu. Tapi ternyata suatu saat tasbih hilang. Oh malah sedih. Akhirnya saya menemukan hadis yang 100. Ya udah 100 saja. 100. Nah, yang siang itu ditutup ba'da asar.
Itu istighfar ping 100. Yang malam ini ki wong awake dhewe ya urip-urip bengi ngene iki ya tetep ya pena yen duwe dosa. Tapi jangan khawatir, tutuplah istighfar juga di sebelum subuh. Yang paling bagus itu ya 3:30. Itu istighfar ping 1. Insyaallah itu secara necorone necorone komputer di refresh ya. Di refresh. Jadi supaya tidak ada kesalahan format ya, atau apalah namanya, di refresh. Nah ini oleh karena itu kita memang perlu juga ada yang nanggung agama itu kan ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Kita jangan alergi dengan itu. Karena itu orang mau dirembuk atau tidak, tetap orang itu akan masuk ke wilayah itu. Orang yang sing syariat-syariat kayak haram halal opo saya. Haram, Allah Akbar ngono kae. Nek saya aku ora seneng ora piye itu nek aku tak lucuni bae. Karena itu sedang di dalam wilayah itu. Nanti suatu saat dia akan masuk ke wilayah yang lebih dalam lagi. Dia itu sedang mencari ya, proses pencarian. Lah itu dalil kuwi sing haram atau halal. Untuk dalil itu yang haram dan halal. Padahal Rasulullah itu setiap orang yang datang itu diberikan pemahaman, diberikan pengendikan yang sesuai kahanan. Nek nulis apa? Ya, sesuai kahanan, keadaan, sesuai gelombangnya masing-masing. Orang yang gelombangnya itu seperti musik ini tadi itu musik gelombang alfa. Mau pertama ya ora patek dong piye to mau. Iki misal kapan kali awet nih. Tapi aku kemudian sadar, oh pancen ngene iki. Ini musik alfa. Jadi ketika dinikmati ya bisa rada fly. Itu gelombang alfa ini. Gelombang alfa. Kalau kita seperti ini gelombang beta dalam kesadaran penuh. Tapi nek sampean sare sampai ngimpi ya itu namanya gelombang delta. Tapi menurut ahli psikologi yang bisa menerah itu ternyata orang dalam keadaan delta itu juga masih menerima insight, menerima ilham, sehingga kalau mendengar itu tetap bagus. Maka janjane nek keturun karo ngrungokke murotal itu sebetulnya bagus. Karena apa? Karena bawah sadarnya akan masuk. Jadi otak itu juga beberapa macam gelombang. Musik klasik itu sama. Musik klasik itu kan psikologis, fisik ya, masih psikologis. Tapi kalau sudah murotal itu ada nur Al-Quran. Apakah pas atau enggak? Pokoknya ini ruh Al-Quran. Tentu itu akan membawa ruh. Roh kita ini kan sama fisik itu kan janjanya gini ya. Roh, ini fisik. Itu kan gini. Dan ini nggak bisa gandeng begini, nggak bisa jadi satu lebih dari 3 kali 24 jam. Roh dan jasad itu nggak bisa bersatu dalam lebih dari 3 kali 24 jam. Gedreng ya, kalau misalnya dipaksa tidak dipisahkan. Nah, wong ngantuk itu adalah proses Allah memisahkan antara roh dan jasad. Karena kalau ini ditempel ke lebih dari 3 kali 24 jam, saya yakin semaput. Rakuat. Mau praktek boleh. Meripat ini di lakban munggah sing misal di lakban medun. Pokoknya aja masih merem. Nah, masih kuat. Nah, pisahnya pisahnya roh dari jasad itu ditandakan melalui meripat kita terus ini ngantuk ini. Jadi tanda-tanda harus dipisahkan dan itu sangat menyehatkan fisik. Karena fisik itu kalau gedawan ning nggawa roh rusak. Wong sing do kuru-kuru atau do turu itu karena berat menanggung rohnya. Maka tetap tidur itu
bagian dari ibadah. Jangan wong men turu wae. Tidur itu juga ibadah. Kalau niatnya ibadah, maka nek tahtika kan diwarai ndonga sak durunge turu karo sakwise turu. Itu juga bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu alhamdulillahi ahyana ba'dama matana. Saya itu eksperimen anak saya. Eksperimen, betul-betul eksperimen anak nomor telu nek sing anak nomor 1 loro iki rada nyelelek. Rada ngawur rek. Bimbing. Tapi apa ketemu Cak Non, ketemu kiai-kiai itu terus saya terinspirasi terus tambah siji neh lah. Eksperimen. Bener-bener saya eksperimen anak nomor telu. Itu ketika dia usia mulai iso omong, itu ketika bangun tidur langsung saya bimbing. Alhamdulillah di ahyana ba'dama matana gitu. Terus makin lama makin terus saya tak colke, ayo ndonga. Terus dadak dia langsung ndonga. Sampai sekarang pun masih saya cek. Saya sering kalau pilih anak saya itu temannya bubuk itu tak takoni. Kowe tak ora namanya Sipa. Tak ora Sipa ndonga ora. Nggih, Pak. Mesti kok ngeten itu terus ndonga terus melakukan aktivitas lain. Alhamdulillah. Berarti itu sudah tertanam di bawah sadarnya. Ini penting. Saya puas melihat anak saya itu, artinya apa? So nek ditakoni karo Gusti Allah. Bro, anak aku tak dadi anak, mbok kapakno anakku. Ya nggih kula kenalin jenengan. Setiap bangun tidur itu langsung bersyukur kepada Allah atas dikumpul ke meneh antarane jajan roh dan jasad. Nah, ketika roh dan jasad ini ketika kita bertemu dan berpisah kok berdoa, saya yakin ketika betul-betul dicabut dia pasti bisa mengucapkan la ilaha illallah dan itu kunci husnul khotimah. Memang perlu latihan. Nah, demikian. Oke, baik, itu beberapa itu tadi sebelum pemaparan terkait dengan gelombang dari sudut pandang fisika. Jadi kalau tadi di awal mungkin makna gelombang secara hakikat, kemudian ini ada gelombang secara fisik. Selanjutnya mungkin dari setelah dari pemaparan di awal dan barusan mungkin saya persilahkan untuk teman-teman sekalian satu atau dua penanya yang mungkin punya kegelisahan terkait gelombang atau apapun yang bisa disampaikan mudoroso atau apapun boleh. Tadi Pak Amron mendefinisikan bahwa hati itu tiga saudara, huruf sama kelas. Nah, terkait gelombang, saya terus menangkap bahwa gelombang itu kita sendiri selalu bergelombang gitu dalam tiga definisi itu. Nah, gelombang itu akan menuju kemana gitu maksudnya? Apakah itu akan menjadi mutmainnah, hati yang mutmainnah, tatmainnul qulub? Karena untuk menjadi tatmainnul qulub itu pencapaiannya seperti apa itu? Nah, terus terkait terus kalau Bangun sering mengatakan bahwa dalam surat An-Nur itu bahwa Allah itu nur, yahdillahu linurihi liman yasha, ya. Liman yasha-nya itu pencapaiannya seperti apa? Apa itu perlu dijemput gelombang itu? Perlu dijemput atau memang Allah itu berkehendak semaunya itu? Ya, jadi itu aja maksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi setiap manusia atau setiap kita itu bergelombang gitu ya, berarti itu memancarkan, dan kalau kita selalu memancarkan gelombang dan itu akan mempengaruhi di sekitar kita. Maka seyogianya gelombang yang bagaimanakah yang kalau kita itu gawai itu tergesek itu menghasilkan nada yang indah. Kalau ibarat senar kekendunan gitu ya maklum ramuni kekencengan. Tapi pancaran gelombang yang bagaimanakah yang kemudian perlu kita usahakan untuk itu menjadi nada yang indah bagi alam semesta. Mekaten. Sujud. Bagaimana kau hendak bersujud pasrah, sedang wajahmu yang bersih sumringah, keningmu yang mulia, indah, minta sajadah agar tak menyentuh tanah. Apakah kau melihatnya seperti iblis saat menolak menyembah bapakmu dengan congkak? Tanah hanya patut diinjak, tempat kencing dan berak, lubang ludah dan dahak, atau paling jauh hanya jadi lahan manja nafsu, serakah dan tamak. Apakah kau lupa bahwa tanah adalah Bapa dari mana